Indonesia di antara negara-negara di dunia itu ketahanan pangannya masih di angka nomor 60-an lah. Bahkan kita hampir terpuruk di era pandemi yang lalu, tapi kita langsung cepat bangkit. Jadi di sekitar dari ratusan lebih negara yang diukur itu kita masih peringkat 60-an untuk ketahanan pangan. Bagaimana untuk mendorong atau meningkatkan ketahanan pangan? Ya, seperti saya sampaikan tadi, dari indikator ketersediaan, keterjangkauan, bagaimana membuatnya tersedia, bagaimana membuatnya terjangkau, kita dorong dengan infrastruktur. Infrastrukturnya adalah irigasi. Bagaimana membuat air bisa tercapai, terjangkau menuju ke lahan-lahan pertanian, ke persawahan, yang pada ujungnya nanti adalah meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan produk padi, produk sumber-sumber atau bahan makanan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara mudahnya ya, mungkin irigasi itu bisa dibedakan antara irigasi yang mungkin masih konvensional, masih tradisional, dan irigasi yang lebih modern ya. Kalau yang konvensional kita biasanya menyebut irigasi permukaan. Jadi hanya menampung air hujan, kemudian dibatasi oleh pematang-pematang sehingga air terkumpul. Biasanya itu kita sebut sebagai sistem pertanian tak ada hujan. Nah, itu sangat konvensional dan irigasinya disebut irigasi permukaan. Kalau kita bandingkan ya, misalkan padi ini untuk komoditas padi misalkan ya, padi ditanam dengan kondisi lahan kering, misalkan padi ladang, padi gogo, dibanding dengan padi yang diberikan irigasi yang optimal, itu bisa 2 kali lipat perbandingan hasilnya. Padi gogo itu mungkin hanya bisa 2 atau 2,5 ton per hektar. Kalau padi irigasi yang optimal bisa lebih dari 5 ton ya, bahkan di beberapa lokasi rata-rata bisa 7 sampai 8 ton. Pembangunan daerah irigasi tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi paling timur, provinsi Papua, sampai dengan provinsi paling barat Aceh. Dan distribusinya pun relatif merata. Dalam sekian tahun, sejak tahun 2015, kita telah meningkatkan dengan beberapa langkah strategis, yaitu pembangunan daerah irigasi baru, itu pada periode pertama kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Menteri PUPR-nya Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pada periode 2015 sampai tahun 2019 kita telah berhasil meningkatkan daerah irigasi baru bertambah menjadi 1 juta hektar. Kemudian kita juga berhasil merehab daerah irigasi yang lama 3 juta hektar. Jadi kondisinya tentu sudah relatif berubah dari yang semula hanya 9 juta hektar itu meningkat menjadi 10 juta hektar. Jadi angka itu akan kita formalkan dengan peraturan menteri juga nanti pada akhirnya nanti. Dan pada saat ini pun di periode yang kedua kita punya rencana strategis untuk menambah jumlah irigasi baru sekitar 500.000 harapannya. Kita harapkan tahun 2019, kemudian kita merehab daerah-daerah irigasi yang lama, itu sekitar 2 juta hektar daerah irigasi. Untuk tahun 2023 anggaran Direktorat Irigasi dan Rawa 7, sekian triliun. Di tahun 2024 mungkin ada penurunan.
Ya, irigasi yang baik ada beberapa kriteria ya, antara lain infrastrukturnya, airnya. Ya, kita kenal berbicara irigasi itu dengan 5 elemen ya, 5 elemen. Jadi tidak berbicara hanya saluran irigasi itu. Irigasi berbicara elemen pertama ketersediaan airnya. Ya. Bagaimana air itu mencukupi dari musim ke musim. Yang kedua adalah salurannya dan bangunan-bangunan airnya terutama. Bagaimana saluran air itu dari sumber air bisa sampai ke petak-petak sawah dengan baik, ya. Tidak bocor di tengah jalan, kemudian bangunan-bangunan pembaginya bisa dioperasikan dengan baik pula. Berapa dibutuhkan, pintu bisa dibuka, ditutup sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, manajemen pengelolaan irigasi. Ya. Manajemen ya pengelolaan irigasi dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Artinya ya dipastikan antara rencana tata tanam, rencana mengairi sawah, dipastikan itu berjalan dengan baik. Yang keempat adalah kelembagaan. Jadi lembaga-lembaga yang pengguna air itu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita kenal perkumpulan petani pemakai air, di gabungannya disebut gabungan P3A dan seterusnya. Dan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima adalah sumber daya manusia. Ya. Jadi para petani itu dapat melaksanakan tugas, dapat menggunakan air sesuai dengan rencananya, dengan pengetahuannya yang cukup. Ya. Air melimpah tapi digunakan tanpa manajemen yang bagus oleh orang yang salah, tentu gunanya kurang pas, kan demikian. Ya, di dalam hal pengelolaan irigasi tentu ada beberapa daerah yang cukup baik tadi dengan lima hal yang kita lihat tadi. Ada yang cukup baik ya, antara lain Sumatera Barat termasuk mungkin yang cukup baik ya.